Halo historian, ayo sini, masuk-masuk. Ini adalah busur silang atau crossbow, senjata yang biasa dipakai pada pertempuran zaman dahulu. Kalau sekarang sih dipakainya untuk olahraga atau berburu ya. Nah, kalau crossbow yang ini, saya bilang crossbow yang cukup menarik. Crossbow yang bisa menembak seperti layaknya senapan mesin. Crossbow yang udah nggak asing lah ya di mata para pecinta game Age of Empires. Bener kan? Crossbow ini adalah senjata yang berasal dari daratan Tiongkok. Tapi apakah senjata ini benar-benar digunakan di medan pertempuran? Terus seberapa efektif sih senjata ini? Langsung aja yuk kita bahas. Nama crossbow ini adalah Chuka Nu. Oke, sejarah awal kapan crossbow ini ditemukan, terus siapa penemu aslinya, sebenarnya nggak begitu jelas. Tapi dari hasil penelitian arkeolog di sebuah makam di kota Chu, crossbow ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Crossbow yang ditemukan ini ukurannya lebih kecil, memiliki pegangan seperti grip di depannya, kemudian sanggup melepaskan 2 anak panah sekaligus, dan cara menembaknya seperti menarik tuas ke belakang seperti ketapel. Ada asumsi bahwa crossbow jenis ini adalah senjata ringan para bodyguard untuk melindungi bangsawan pada era tersebut. Ada juga yang mengatakan sebatas senjata bela diri bagi warga sipil. Nah, kalian perlu tahu nih, bahwa crossbow jenis ini memiliki nama yang banyak selama era yang berbeda. Beda provinsi menyebut dengan nama yang berbeda juga. Kemudian pada tahun 180, ada catatan dari era dinasti Han yang mengatakan bahwa crossbow ini digunakan untuk militer pada pertempuran melawan pasukan pemberontak. Namun bukan crossbow perorangan seperti ini ya, melainkan berukuran lebih besar dan ditarik dengan mekanisme seperti roda. Mungkin agak mirip seperti balista yang dipakai sama Romawi. Bagi yang nggak tahu apa itu balista, ini dia contohnya, kayak gini. Nah, untuk versi crossbow yang satu ini dinamai sebagai Chuka Nu. Ini adalah versi yang udah dimodifikasi dari nggak tahu berapa banyak penyempurnaan yang pernah dilakuin sebelumnya. Chuka Nu dalam bahasa tradisional Cina berarti panah cuka. Ngomong-ngomong, cuka itu siapa sih? Apakah penemunya atau siapa? Nah, gini. Chuka diambil dari nama ahli strategi militer yang terkemuka dari periode 3 kerajaan, yaitu Zhuge Liang atau Kong Ming. Namanya nggak asing ya bagi yang suka main game Dynasty Warriors atau kalian yang pernah baca komik Legenda Naga. Oke, terus apa ya kaitannya Zhuge Liang dengan crossbow ini? Ada yang mengatakan bahwa desain crossbow jenis ini didesain olehnya untuk digunakan oleh pasukan sang kaisar Liu Bei. Ada juga yang berkata crossbow ini dikembangkan di kerajaan Shu semasa Zhuge Liang menjabat sebagai Perdana Menteri. Jadi menggunakan namanya sebagai nama busur silang ini. Mana yang benar? Nggak ada catatan yang valid dan pasti. Tapi yang pasti, Zhuge Liang bukanlah penemunya. Senjata ini hanyalah menggunakan namanya aja. Secara penemu aslinya udah nggak diketahui lagi siapa. Ya udahlah, nggak ada salahnya juga kan nama Chuka dipakai. Toh dari daratan Tiongkok juga, bukan dari negara lain. Oke, sekarang kita lihat yuk seperti apa sih spesifikasi dari Chuka Nu ini. Tapi sebelum saya lanjutkan ya, saya perlu kasih tahu bahwa Chuka Nu ini memiliki banyak variasi ukuran dan berat. Jadi spesifikasi yang saya berikan ini hanya sebatas perkiraan. Oke? Kira-kira sekian, kira-kira segitu. Ya, lanjut. Memiliki bobot sekitar 2-2,2 kg. Lalu panjang 80 cm dan lebarnya 70 cm. Memiliki tempat untuk menampung sebanyak 10 hingga 12 anak panah. Anak panah yang digunakan memiliki panjang sekitar 28 cm dan berat 13 gram. Biasanya, ujung dari anak panah ini dilumuri dengan racun agar lebih efektif membunuh musuh.
Cara kerja dan mekanisme Chukanu ini sebenarnya sangat simpel. Isi tempat penampungannya dengan anak panah, dorong tuas ke depan untuk mengokang, tarik ke belakang untuk menembak. Dorong lagi ke depan, tarik untuk menembak. Lakukan terus hingga anak panah habis. Jarak efektif Chukanu sebenarnya nggak terlalu jauh, hanya sekitar 70 meter. Dengan jarak jangkau maksimumnya itu sejauh 180 meter. Tapi kalian bisa bayangin dong, kalau satu orang aja menembakkan 10 anak panah dalam waktu kurang dari 20 detik, gimana kalau ada 100 orang yang menggunakan Chukanu ini secara bersamaan? Udah gitu beratnya ya nggak berat-berat amat sih untuk dibawa sendiri. Pelatihannya pun juga gampang, nggak memerlukan waktu lama untuk dipelajari. Terus buat isi ulang anak panahnya juga nggak ribet. Masukin aja plung, terus tembak aja, dadar. Tapi meskipun kecepatan tembaknya tinggi, Chukanu memiliki kelemahan. Apa aja itu? Yang pertama, tingkat akurasi senjata ini nggak bagus, nggak akurat. Karena cara menembaknya nggak seperti crossbow pada umumnya ya, yang dibidik dulu, baru tembak, bam. Chukanu nggak bisa, karena nggak memiliki ruang untuk membidik. Popornya juga harus ditempatkan di dada atau di perut. Jadi nembaknya ya spray and pray, alias yang penting tembak, harap-harap kena. Yang kedua, daya penetrasi Chukanu tergolong lemah kalau menghadapi musuh yang menggunakan baju pelindung. Kalaupun tembus, nggak akan nusuk terlalu dalam. Paling ya cuma luka ringan. Nah, itu sebabnya kenapa anak panah Chukanu dilapisi dengan racun yang bisa mengakibatkan infeksi hingga kematian. Terus, kelemahan yang ketiga, yaitu jarak efektif Chukanu nggak bisa diharapkan sejauh anak panah biasa. Jadi, Chukanu lebih efektif ditembakkan saat pertempuran jarak dekat di area perkotaan ketimbang di medan yang terbuka. Kelemahan lain, Chukanu membutuhkan perawatan rutin agar mekanismenya berjalan dengan lancar. Harus dioprek-oprek dulu, terus bersihin dalemannya, jangan sampai ada yang ganjel, terus mastiin sekrupnya itu terpasang dengan baik. Kayak gitulah. Beda ya sama busur biasa yang udah dilap aja lah. Kesimpulannya, Chukanu memang bukan senjata utama yang digunakan oleh para pemanah di medan terbuka. Senjata ini cenderung lebih pantas ya dipakai sebagai senjata pertahanan kastil, atau senjata bela diri sipil, wanita, dan senjata yang cocok dipakai oleh para pembunuh senyap di dalam ruangan. Meski begitu, Chukanu adalah senjata yang inovatif, bertahan lama, dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah militer Tiongkok kuno. Menjadi salah satu bukti yang nggak terbantahkan bahwa Tiongkok kuno memiliki teknologi militer yang ya cukup maju ya sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Selain Tiongkok, militer Korea juga menggunakan senjata ini di kapal mereka saat terjadinya Perang Imjin. Itu waktu Korea diinvasi oleh Jepang. Penggunaan Chukanu terus berlanjut hingga era dinasti Qing saat terjadinya Perang Tiongkok-Jepang yang pertama. Namun versinya agak beda ya. Versi yang ini lebih besar, tarikannya lebih kuat, dan anak panah didesain untuk menembus lapisan kayu. Oke. Jadi begitulah sedikit sejarah bagaimana pada zaman dahulu pernah dikembangkan busur silang yang dapat menembak secara berulang seperti senapan mesin. Chukanu. Sepertinya cocok ya buat hadiah ulang tahun pacar atau istri kalian. Anyway, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, perbaikin aja di kolom komentar, oke? Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.